والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita selesai dari fasal berhubungan dengan prinsip ahli sunnah seputar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan terakhir berhubungan dengan mana yang lebih utama antara Khadijah dan Aisyah. Indak Nafi', mana yang lebih utama? Nafi'. Aisyah lebih utama dari Khadijah dari sisi ilmu. Terus dan Khadijah lebih utama daripada Aisyah dari sisi nusrah. Apa yang dimaksud dengan nusrah? Pembelaan, pertolongan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah. Dan keduanya memiliki jasa besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Baik. Sekarang kita masuk pada fasal berikutnya. Qala al-'allamah al-Fauzan hafizahullah ta'ala, tabarru'u ahli sunnati wal jamaah mimma yaquluhu al-mubtadi'atu fi haqqi as-sahabati wa ahli al-bait. Berlepas dirinya ahli sunnati wal jamaah dari hal-hal yang dikatakan oleh ahli bid'ah tentang para sahabat dan ahlul bait, atau pada hak para sahabat dan ahlul bait. Karena telah kita ketahui bersama berhubungan dengan permasalahan para sahabat dan ahlul bait, manusia ikhwanifillah antara ifrad dan tafrid. Kemudian ahli sunnati wal jamaah mereka menempuh jalan wasat. Oleh karena itulah dalam fasal ini secara khusus diterangkan bahwasanya ahli sunnati wal jamaah berlepas diri dari semua firqah-firqah bid'ah yang menyimpang seputar permasalahan sahabat dan ahlul bait. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, wa yatabarra'una min tariqatir rawafidil ladzina yubghiduna as-sahabah. Dan ahli sunnah berlepas diri dari jalan orang-orang Rafidah yang mereka membenci para sahabat. Wa yasubbunahum, dan mencaci maki mereka. Yang mereka ini masuk dalam ifrad atau tafrid, berarti indak Hudzaifah membenci sahabat, mencaci maki sahabat, berarti ifrad atau tafrid, jatuh dalam tafrid, yaitu peremehan terhadap hak para sahabat. Wa min tariqatin nawasibil ladzina yu'duna ahlal baiti biqaulin aw amal. Dan juga ahli sunnah berlepas diri dari jalannya orang-orang nawasib. Jamak dari nasib, firqah nasibiyah, yang mereka menyakiti ahlul bait dengan perkataan maupun amalannya. Dan nawasib akhwanifillah juga terjatuh dalam tafrid
berhubungan dengan hak para sahabat atau hak siapa? Ahlul Bait. Berhubungan dengan hak Ahlul Bait, nawasib terjatuh dalam tafrid. Tidak memberikan hak Ahlul Bait sebagaimana mestinya. Wa yumsikuna amma syajara bainas sahabah, dan mereka menahan diri dari hal-hal yang terjadi di antara para sahabat. Wa yaqulun innal athara fi masawihim minha ma huwa kadhibun wa minha ma qad zida fihi wa naqas wa ghayyira an wajhihi. Dan mereka mengatakan bahwasanya asar-asar yang datang tentang masawi, ya, tentang apa? Kejelekan-kejelekan mereka. Itu asar-asar yang menjelaskan tentang kejelekan-kejelekan para sahabat. Nah, asar-asar tersebut akhwani fillah minha ma huwa kadzib. Di antaranya ada yang berupa kedustaan. Wa minha ma qad zida fihi wa naqas. Dan sebagiannya ada yang ditambah dan dikurangi. Wa ghayyira min wajhi, dan diubah dari sisinya yang benar. Naam. Was sahihu minhu hum fihi ma'dzurun. Imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhti'un. Dan asar-asar yang sahih, maka para sahabat padanya ma'dzur. Ketika datang asar yang sahih seputar hal-hal yang terjadi di antara para sahabat, maka para sahabat itu kondisinya ma'dzurun, diberi udzur. Karena kemungkinan mereka adalah mujtahiduna musibun, ahli ijtihad yang benar dalam ijtihadnya, wa imma mujtahiduna mukhti'un, dan kemungkinan yang lainnya mereka adalah mujtahid dan keliru pada ijtihadnya. Sehingga keadaan mereka tidak keluar dari mendapatkan pahala. Ketika benar mendapatkan 2 pahala, ketika keliru mendapatkan 1 pahala, dikarenakan mereka semua adalah mujtahid, ahli ijtihad. Karena tidak mungkin para sahabat akhwani fillah dalam hal tersebut mereka mengedepankan hawa nafsu. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Qala wa hum ma'a dzalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabati ma'sumun an kaba'iril itsmi wa saghairihi, fal tajuzu 'alaihimudz dzunubu fil jumlah. Dan ahli sunnah bersamaan dengan itu tidaklah berkeyakinan bahwasanya kulla wahidin minas sahabat, itu masing-masingnya para sahabat itu maksum. Nah, kita tidak berkeyakinan itu. Berhubungan dengan masing-masingnya para sahabat, kita tidak berkeyakinan bahwasanya dia itu maksum, terjaga dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Bahkan kita meyakini bahwasanya mungkin atas mereka itu terjatuh dalam dosa fil jumlah, yaitu secara umumnya. Jadi secara umum ya mereka ada kemungkinan masuk apa dan bisa saja terjatuh dalam dosa. Ini maksudnya. Walahum minas sawabiqi wal fadhaili ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sadar. Dan mereka memiliki sawabiq wal fadhail, yaitu hal-hal yang mendahului perbuatan dosa itu, dan keutamaan-keutamaan yang menjadikan mereka mendapatkan pengampunan atas apa-apa yang muncul dari mereka apabila memang muncul suatu perbuatan dosa. Hatta innahum yughfaru lahum minas sayyiati ma la yughfaru liman ba'dahum, sampai-sampai sungguhnya mereka diberi ampunan dari perbuatan-perbuatan kejelekan yang
tidak akan yang tidak diberikan pengampunan yang seperti itu kepada orang-orang setelah mereka. Kenapa? Li'anna lahum minal hasanati allati tamhu sayyiati ma laysa liman ba'dahum. Dikarenakan mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang mampu untuk menghapuskan kejelekan-kejelekan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelah mereka. Nah, ini perkara yang penting untuk diketahui, bahwasanya di antara hal yang menjadikan para sahabat ikhwan fillah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena keutamaan yang ada pada mereka, juga amalan-amalan yang telah mereka kumpulkan, yang dengannya Allah hapuskan dosa-dosa yang mungkin sebagian dari mereka terjatuh di dalamnya. Faqad thabata biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu khairul qurun wa anna al-mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi kana afdala min jabali Uhudin dhahaban mimman ba'dahum. Dan telah sabit dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bahwasanya mereka adalah sebaik-baik kurun. Khairul quruni qarni. Ini lafaz yang masyhur, tapi lafaz yang ada dalam as-sahih maupun riwayat yang lain dengan lafaz apa Arin? Khairun nasi qarni. Nah, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Wa anal mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi kana afdala min jabali Uhudin dhahaban mimman ba'dahum. Dan bahwasanya satu mud dari salah seorang mereka apabila mereka itu bersedekah dengannya, maka lebih utama daripada satu gunung emas yang diinfakkan oleh orang-orang setelah mereka. Ini perbedaan yang sangat jauh antara sahabat dengan orang-orang yang datang setelahnya. Tsumma idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun fayakunu qad taba minhu aw ata bihasanatin tamhu aw ghufira lahu bi fadli sabiqatih. Kemudian apabila muncul dari salah seorang di antara mereka suatu dosa, itu dalam artian salah seorang dari sahabat jatuh dalam suatu dosa. Karena kita dapati pada sebagian hadis ada sebagian sahabat yang terjatuh dalam zina. Naam. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dirajam. Nah ini, naam. Fayakunu qad taba minhu, maka kemungkinannya dia telah taubat, dan jelas seperti kata kisah orang yang datang minta dirajam, dia taubat. Juga wanita yang pezina yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dirajam. Nah, telah taubat darinya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad taba taubatan law qusimat ala ahli al-Madinah lawasi'at. Sungguh dia telah taubat dengan suatu taubat yang seandainya taubat ini dibagi kepada penduduk Madinah maka bisa mencukupinya. Atau bihasanatin tamhu, atau kemungkinan kedua dia melakukan suatu kebaikan yang mampu menghapuskan dosa itu. Kenapa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at, karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Aw ghufira lahu bi fadli sabiqatih, atau diampuni dengan sebab keutamaan mereka yang terdahulu dalam keislamannya. Jadi dikarenakan mereka telah bercepat-cepat dalam berislam, mendahului generasi yang datang setelahnya. Abi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina hum ahaqqun nasi bi syafaatih, atau dengan sebab syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang para sahabat itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat beliau. Au umtuliya bi bala'in fid dunya kuffira bihi anhu, atau diuji dengan suatu bala di dunia yang dihapuskan dosa tersebut dengan sebabnya. Nah, di sini ya kawan, Syekhul Islam memberikan isyarat tentang perkara-perkara yang dengannya suatu dosa bisa terhapuskan.
Qala fa idza kana hadza fi adh-dhunubil muhaqqaqati fa kaifa al-umur allati kanu fiha mujtahidin. Maka apabila hal ini berlaku pada dosa-dosa yang memang betul-betul ada, muhaqqaqah, yaitu betul-betul adanya, maka bagaimana dengan perkara-perkara yang mereka itu adalah apa? Ahli ijtihad padanya, yaitu mereka berijtihad pada suatu perkara. In asabu falahum ajran wa in akhtau falahum ajran wahid. Dan apabila mereka benar mendapatkan 2 pahala, dan apabila keliru mendapatkan 1 pahala. Wal khata'u maghfur, dan kekeliruan itu diampuni. Nah, thumma al-qadru alladhi yunkaru min fi'lihim qalilun nazrun maghmurun fi jambi fadailil qaumi wa mahasinihim. Ini yang banyak manusia menutup mata darinya, dari para ahli bidah. Kemudian kadang perkara yang diingkari dari perbuatan mereka itu qalilun nazrun maghmurun, itu sesuatu yang sangat kecil, yang tertutupi fi jambi fadailil qaum wa mahasinihim, tertutupi apa? Di sisi keutamaan-keutamaan kaum itu dan kebaikan-kebaikan mereka. Nah, seorang yang adil dalam melihat, akhwan, tentunya akan apa? Akan mengesampingkan kekeliruan tersebut. Kenapa? Karena keutamaan mereka itu sangat banyak. Kekeliruan ini tertutupi karena sangat sedikitnya. Minal imani billahi wa rasulihi wal jihadi fi sabilihi wal hijrati wan nusrah, yang berupa iman terhadap Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalan Allah, dan hijrah serta pembelaan terhadap agama Allah, wal ilmin nafi' wal amalis salih, dan ilmu yang bermanfaat serta amalan saleh. Faman nadhara fi siratil qaumi bi ilmin wa basirah wa ma manna Allahu alaihim bihi minal fadaili alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'dal anbiya'i la kana wa la yakunu mithluhum. Dan siapa saja yang melihat pada jalan hidup kaum tersebut, al-qaum maksudnya siapa ini? Al-qaum yang dimaksud siapa? Ridwan? Para sahabat. Siapa saja yang melihat jalan hidup mereka bi ilmin wa basirah, dengan ilmu dan basirahnya, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka berupa keutamaan, maka orang yang melihat itu akan mengetahui dengan yakin bahwasanya mereka itu adalah sebaik-baik makhluk setelah para anbiya. La kana wa la yakunu mithluhum. Bagaimana ini maksudnya? Indah Talha? La kana wa la yakunu mithluhum. Nah, la kana yaitu tidak ada. Wa la yakunu, dan tidak akan ada suatu kaum yang apa? Semisal dengan mereka. Di umat yang terdahulu tidak ada yang seperti mereka, dan di umat yang akan datang tidak akan ada yang semisal mereka. Naam. Wa annahumus safwatu min quruni hadhil ummah allati hiya khairul umami wa akramuha 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bahwasanya mereka adalah pilihan dari generasi umat ini, yang itu adalah sebaik-baik umat dan semulianya umat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat gamblang ikhwani fillah bagaimana ahli sunnati wal jamaah berprinsip tentang perkara-perkara yang terjadi di kalangan para sahabat, dan juga tentang berita-berita yang berisi keburukan tentang para sahabat, bagaimana mereka bersikap.
yang sebenarnya sudah cukup. Nah, karena saking jelasnya, nah, tidak membutuhkan syarah. Cuman kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala berhubungan dengan hal ini. Qala bayyana Syekh rahimahullah taala fi hadza awalan mauqif ahli sunnati wal jamaah min as-sahabati wa ahli al-bait. Yang pertama berhubungan dengan prinsip ahli sunnati wal jamaah berhubungan dengan para sahabat dan ahli al-bait. Wa annahu mauqiful i'tidal wal wasat bainal ifrat wat tafrid wal ghuluwi wal jafa. Bahwasanya prinsip ahli sunnah adalah prinsip yang adil, pertengahan antara ifrat dan tafrid, antara hulu dan jafa. Nah, ifrat identik dengan hulu dan tafrid identik dengan jafa. Yaitu apa? Ifrat melampaui batas dan tafrid meremehkan tanpa mengindahkan. Yatawallawna jami'al mu'minin. Ahli sunnah berwala kepada keseluruhan kaum mukminin, la siyamas sabiqin al-awwalin, terkhusus lagi dari kalangan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa yatawallawna ahlal baiti, dan mereka berwala kepada ahlul bait. Ya'rifuna qadra sahabati wa fadlahum wa manaqibahum, dan ahli sunnah mengetahui kadar para sahabat serta keutamaan mereka dan manaqib mereka. Sama ya Fad. Nah, manqabah sama dengan fadilah, keutamaan. Wa yar'auna huquqa ahli al-bait alladhi syara'aha Allahu lahum, dan mereka memperhatikan hak-hak ahli bait yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi mereka. Ini prinsip dasar. Wa yatabarra'una min tariqatir rawafid, dan mereka berlepas diri dari jalannya orang-orang Rafidhah, alladzina yasubbuna as-sahabah wa yad'anuna fihim, yang mereka itu mencaci, mencela para sahabat dan mencerca mereka, mencaci maki, mencela. Wa yaghluna fi haqqi Aliyin, wa yaghluna fi haqqi Ali bin Abi Thalib wa ahli al-bait. Di sisi lain mereka ghulu terhadap hak Ali bin Abi Thalib dan ahli al-bait, sehingga orang-orang Rafidhah berhubungan dengan para sahabat jatuh dalam apa? Jatuh dalam apa? Humam? Tafrid. Dan berhubungan dengan Ali serta keluarganya jatuh dalam ghulu atau sama dengan ifrat atau tafrid? Ghulu sama dengan ifrat. Naam, melampaui batas. Wa min tariqatin nawasib, juga ahli sunnah berlepas diri dari jalannya orang-orang nawasib, alladzina yansibuna al-adawata li ahli al-bait, yang mereka memancangkan permusuhan kepada ahli al-bait, makanya dinamakan dengan nawasib. Dari asal yansibuna al-adawah, karena mereka memancangkan permusuhan sehingga dinamakan nawasib, memusuhi ahli al-bait. Subhanallah. Wa yukafirunahum, dan mengkafirkan mereka. Wa yad'anuna fihim, dan mencela ahli bait. Siapa mereka kira-kira ini? Nawasib masuk di dalamnya siapa? Abu Zaid? Khawarij. Naam. Kebalikan dari Rafidhah.
Faqad sabaqa bayanu madhhabi ahli sunnati wal jamaah fi sahabati wa ahli al-bait. Dan telah lewat penjelasan tentang madhab ahli sunnati wal jamaah tentang para sahabat dan ahlul bait. Walakinnal gharda min dzikrihi huna muqaranatuhu bil madhahibil munharifatil mukhalifati lah. Akan tapi menjadi tujuan penyebutan di sini adalah untuk memperbandingkan prinsip ahli sunnah tersebut dengan madhab-madhab yang menyimpang, yang menyelisihinya. Naam. Taib, ini berhubungan dengan pasal yang sedang kita baca dan masih tersisa pembahasan lumayan panjang. InsyaAllah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi hadza subhanakallah.